Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Arsalna, mahasiswi program studi teknologi hasil pertanian Universitas Syahkuala, telah melaksanakan praktek lapang di CV Novira Abadi dan akan memaparkan tentang hasil praktek lapang yang berjudul Teknik Penanganan dan Penyimpanan Ikan Tuna di CV Novira Abadi, Kota Banda Aceh. Ikan adalah komoditas yang mempunyai karakteristik cepat busuk atau perishable, sehingga penanganannya harus dilakukan secara cepat dan sangat baik dilakukan dalam rantai dingin. Nah, penanganan yang baik sesuai dengan tahapannya meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penanganan ikan saat tertangkap dan dinaikkan ke atas kapal. Yang kedua, penyimpanan ikan di atas kapal. Yang ketiga, di pelabuhan dan tempat pelelangan. Yang keempat, transportasi. Yang kelima, pengolahan bahan ikan sebagai bahan baku. Dan yang terakhir itu berada di konsumen. Teknik penanganan ikan tuna di CV Novira Abadi. Proses penanganan dan produksi tuna beku di CV Novira Abadi dimulai dari penerimaan bahan baku hingga proses pemuatan atau stuffing ke konsumen. Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku segar yang berasal dari armada perusahaan atau kapal milik perusahaan. Adapun urutan produksi serta penanganan ikan tuna di CV Novira Abadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanganan bahan baku, pencucian yang pertama, penyortiran, penimbangan, pencucian kedua, pembekuan, pengemasan dan pelabelan, penyimpanan, dan yang terakhir pemuatan atau stuffing. Yang pertama ada penerimaan bahan baku. Proses penerimaan bahan baku dilakukan setelah hasil tangkapan ikan dibawa ke pabrik dalam keadaan segar. Proses penerimaan bahan baku dilakukan di area teras bagian depan pabrik. Bahan baku dibawa menggunakan becak ke pabrik. Bahan baku ditangani secara hati-hati, cepat dan cermat. Kedua, pencucian pertama. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau sumber kontaminasi yang terdapat pada permukaan kulit ikan menggunakan air yang bersih. Ikan yang dibawa ke pabrik kemudian disiram dalam raga. Setelah disiram, ikan dimasukkan sebanyak 7-10 raga ke dalam palka yang sudah diisi dengan air seperempat air. Lalu dimasukkan es dan ditabur garam secukupnya. Kemudian dimasukkan kembali sebanyak 4 raga, ditambahkan air dan juga es, lalu ditutup palka dengan penutupnya. Selanjutnya, palka dimasukkan ke dalam ruang proses, lalu dilakukan pembongkaran ikan dan penyortiran. Yang ketiga, penyortiran. Penyortiran ini merupakan pemisahan ikan berdasarkan ukuran yang dilakukan secara manual oleh karyawan. Tujuan dari penyortiran adalah untuk mendapatkan ukuran ikan yang seragam. Ikan ini disortir di atas meja sortir yang telah disediakan. Yang keempat, ada penimbangan. Penimbangan ini dilakukan untuk mendapatkan berat ikan tuna yang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Ikan yang telah dimasukkan ke dalam keranjang kemudian ditimbang seberat 10,3 kg menggunakan timbangan yang telah dikalibrasi. Yang kelima, pencucian kedua. Pencucian dilakukan kembali untuk memastikan kotoran dan kontaminasi bakteri telah hilang. Pencucian ini dilakukan dengan cara mencelup keranjang ikan ke dalam air es. Keenam, pembekuan. Ikan disusun rapi dalam pan dan diberi kode sesuai dengan jenis ikan dan jumlah ikan tersebut. Ikan segera dibekukan dengan menggunakan ABF dan semi-contact freezer. Pembekuan dalam ABF ini membutuhkan waktu selama 12 jam dengan suhu minus 35 derajat Celcius, sedangkan semi-contact freezer dibutuhkan waktu selama 6 jam
dengan suhu minus 40 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu tersebut, ikan dikeluarkan dan dilakukan proses lebih lanjut. Selanjutnya, pengemasan dan pelabelan. Ikan dikemas dengan plastik dan dimasukkan ke dalam karton secara cepat. Pengemasan ini bertujuan untuk melindungi produk terhadap kontaminasi dari luar. Perubahan itu dapat dilihat dari penampakan, bau, dan juga rasa. Sedangkan pelabelan untuk mengetahui identifikasi dari produk yang dikemas. Selanjutnya, penyimpanan. Ikan yang sudah dikemas lalu disusun di atas palet dengan rapi. Penyimpanan dilakukan di dalam cold storage. Penataan produk dalam cold storage ini diatur serapi mungkin, sehingga memungkinkan sirkulasi udara dapat merata dan memudahkan pembongkaran. Nah, suhu ruang pada cold storage ini adalah minus 25 derajat Celcius. Yang terakhir, pemuatan atau stuffing. Tuna beku yang telah siap dipasarkan diangkut menggunakan mobil pengangkut atau thermoking. Dalam pemasaran, produk tuna beku biasanya dijual ke pasar lokal seperti Jakarta dan Medan. Menurut Pause dan kawan-kawan dalam jurnalnya pada tahun 2020, kontaminasi bakteri pada penanganan hasil perikanan dapat terjadi mulai dari proses penangkapan, pengolahan, sampai dengan distribusi ke tangan konsumen. Kontaminasi dan aktivitas bakteri dapat dihambat dengan adanya usaha penanganan secara benar, dengan memperhatikan sanitasi dan penerapan sistem penanganan pada suhu rendah. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dengan cara terlibat langsung pada kegiatan produksi mulai dari proses penerimaan bahan baku sampai penyimpanan produk di cold storage dan dilanjutkan sampai pemuatan atau stuffing, bahwa CV Novira Abadi telah melakukan penanganan ikan secara baik dengan menerapkan rantai dingin di setiap alur prosesnya. Perlakuan penanganan atau handling sangat penting dan mutlak diterapkan pada saat penangkapan, pengangkutan dan distribusi, pengolahan, pemasaran, serta pengkapalan atau pengiriman. Tahap penanganan ini memang menentukan nilai jual dan proses pemanfaatan selanjutnya, serta mutu produk olahan. B. Teknik penyimpanan ikan tuna di CV Novira Abadi. Pendinginan adalah cara pengawetan paling baik daripada yang lainnya, karena bahan makanan yang telah didinginkan akan tetap segar dan tetap akan mengalami perubahan rasa, warna, dan aromanya. Di samping itu, segala aktivitas yang menyebabkan pembusukan akan terhenti, sehingga bahan makanan yang didinginkan akan dapat tahan lebih lama. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dengan cara terlibat langsung pada kegiatan penyimpanan ikan, bahwa CV Novira Abadi telah melakukan penyimpanan ikan secara baik dengan menggunakan ruang penyimpanan dingin yaitu cold storage. Pada perkembangannya, penanganan ikan dan penyimpanannya bukan hanya untuk menghasilkan mutu yang prima, akan tetapi juga untuk mendapatkan komoditas ikan yang baik dan menarik secara fisik. Untuk itu, perlu dalam penanganan dan penyimpanan haruslah diperhatikan agar ikan tidak rusak secara fisik. Kondisi mutu ikan hasil tangkapan tidak bisa diperbaiki, tetapi hanya bisa dipertahankan. Oleh sebab itu, penanganan ikan untuk mempertahankan mutunya harus dilakukan di setiap tahap ikan itu berada, mulai dari dinaikkan ke atas kapal sebagai hasil tangkapan sampai kepada konsumen saat dikonsumsi. Jika tidak dilakukan penanganan yang baik sesuai dengan tahapan pengolahannya, maka ikan akan mengalami penurunan mutu. Sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.